Sekolah. Ada banyak hal yang kita dapat temui di tempat ini, seperti ilmu, teman, dan mungkin yang paling menarik adalah kisah cintanya. Mungkin kisah cintaku adalah salah satunya. Sabar. Gadis itu pun berlari kecil memasuki gerbang sekolah. Di sana sudah terlihat jelas orang pria parubaya yang didampingi anak laki-laki berseragam putih abu. Sama sepertinya. Laki-laki itu adalah Arlan, ketua OSIS dari sekolah ini, SMA Nusa Bakti. Telat ya sengaja ya? Tadi ngeliat enggak temennya lagi jalan lari malahan? Enggak kok. Ya udahlah, ini saya hukum ayo. Nah, sekarang kalian bersihkan dulu ini pojok literasi. Baik Pak. Terus jangan kemana-mana, Bapak mau ke ruangan dulu. Lo sih? Ih, apa-apaan kan gue? Emang salah lo. Kalau nggak kesiangan juga nggak bakal telat kali. Setelah itu, suasana menjadi hening. Mereka melanjutkan aktivitas masing-masing dan tiba-tiba aktivitas mereka terhenti karena seorang siswi menghampiri mereka. Ray, lagi ngapain? Caca, dia nih lagi dihukum gara-gara Kalisa. Oh, kalian berangkat bareng? Iya. Ray memandang siswi tersebut dari jauh, lalu satu pukul kencang mendekati bahunya. Aduh, sakit Kal. Gue sebelum aja tuh sekelas. BTW, lo kenal dia kan? Kenal? Kenapa? Cantik ya? Kalau gue pacarin gimana? Dih, ngimpi ya lo? Ngeremehin banget. Kalisa dan Ray masuki kelas. Ia menghapuskan napas lega karena melihat meja guru kosong. Ia langsung duduki tempat duduknya. Di sana, ketiga temannya sudah senyum-senyum melihat Kalisa. Cie, telat bareng. Ngomongnya nggak usah kencang-kencang, nanti mereka tahu loh. Ya apa kali ya kan? Masa mau dipendem terus sih? So tau loh, lagian perasaan gue harus dikapin kali. Bangsa lo nanti dia orang nangis. Mending gue sakit hati lihat dia sama yang lain daripada gue tahu perasaan dia bukan gue. Terserah deh. Tadi ngomongin Caca tahu? Hah? Kemudian, sesi kelas langsung memperhatikan 4 murid tersebut, terutama Ray. Terlihat dari mukanya, ia kaget dan kebingungan. Lalu, Kalisa memantapkan dirinya untuk menghampiri Ray, yang sedang duduk di pinggir lapangan. Ia membawa sebotol air minum untuk diberikan kepada Ray sebagai permintaan maafnya. Nih, sebagai permintaan maafan gue ke lo. Minum doang mah gak cukup, Kal. Dibaikin ngelunjak ya. Makanya lo ini jangan begadang terus. Atur. Yaudah gue pengen balikin bola dulu. Keesokan harinya, Kalisa sedang duduk di bawah pohon sembari menunggu ketiga temannya. Ia membuka bukunya, lalu mengambil selembar poster tersebut. Jor! Apaan sih ngagetin aku? Buat apa sih lo? Ini lapar kan? Emang lo doang yang paling keren. Saat mereka berdua sedang asik mengobrol, fokus Ray terpecah karena melihat Caca dengan kedua temannya. Udah, gue mau nyamperin aja. Makasih ya cincin. Lalu detik berikutnya, Ray langsung bangkit dari duduknya dan menghampiri Caca. Sedangkan Kalisa hanya tersenyum kecut. Kalisa langsung berdiri meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Kalisa memasuki kelasnya. Ia hanya diam sembari mendengarkan teman kelasnya yang sedang bernyanyi. Tidakkah
Demi lo, kenapa tipes? Are you okay? Gue galau deh. Kayaknya gue mau jodoh sama Ray. Kalau keputusan lo udah berat, mau apa lagi? Demi apa? Tapi gue takut. Ada kita. Dipikir-pikir lagi aja. Kalisa menghembuskan nafasnya pelan. Berkali-kali ia hanya mencoba tenang. Kalisa bingung. Apakah keputusannya tepat atau hanya akan merusak? Setelahnya sampai di parkiran, Kalisa melihat Ray yang sedang menunggu dirinya di motor. Kalisa mengambil nafas, lalu menghembuskannya dengan pelan. Udah kamar mandinya? Udah nih. BTW, gue mau nanya deh sama lo. Gue juga mau kasih kabar bagus buat lo. Yaudah kalau gitu lo dulu aja yang ngomong. Caca nerima ajakan main gue. Kalau lo mau kasih tahu apa? Sebenarnya gue suka deh sama lo. Sudah 2 hari Ray tidak mengajak Kalisa bicara. Begitupun sebaliknya. Kalisa menghembuskan napasnya pelan. Ia berjalan sendiri menuju keluar sekolah. Saat melewati parkiran, ia melihat Ray bersama dengan Aca. Mereka terlihat serasi. Mereka tertawa bersama seperti sudah mengenal. Kak Arlan. Kenapa kak? Balik bareng gua yuk. Nggak usah, ngerepotin tau. Oh, lo balik sama temen lo itu ya? Enggak. Detik itu juga, Ray dan Caca melewati mereka berdua. Ray menatap Arlan yang entah apa maksudnya. Yaudah yuk. Kalisa mengerjapkan matanya berkali-kali. Angin yang menghembus pelan membuat Kalisa semakin mengantuk. Kal, Iya, kenapa Ray? maaf kalau gue bikin lo suka sama gue. Yang gue lakuin tuh cuma hanya sebatas teman aja. Harusnya lo bisa jaga perasaan lo. Maaf ya, gue cuma mau ngasih tahu perasaan gue doang kok, nggak lebih. Tapi lo egois, Kal. Kalau kayak gini lo ngancurin persahabatan kita yang udah lama. Lo tahu gue sekarang udah sama Caca. Lo harus bisa jaga perasaan lo. Lo harus hapus perasaan yang salah itu. Maaf, udah ya Ray, gue masih kecewa sama omongan lo yang kemarin. Sudah sebulan lamanya, Kalisa tidak berbicara dengan Ray. Dan di hari terakhir ia berbicara dengan Ray, Kalisa benar-benar bertekad untuk melepaskan Ray. Bukan hanya sebagai mantan pujaan hati, tapi juga sebagai sahabat. Terlalu munafik jika Kalisa bisa kembali bersahabatan dengan Ray. Ia tidak menyangka kalimat sebulan yang lalu masih membekas di hatinya. Nah, apa sih lo, Ray? Galau lo. Tahu nih pasti gara-gara Caca. Iya nih, lo masih sama dia. Bukan karena itu. Pantes. Nyesel kan lo gituin Kalisa? Tak maaf sono. Setelah mendengar ucapan temannya, Ray langsung bangkit dari duduknya dan mencari keberadaan Kalisa. Betul saja, ia melihat Kalisa sedang duduk di bawah pohon, ditemani earphone kesayangannya, sendirian. Kal, gue minta maaf. Gak usah minta maaf, Ray. Harusnya gue minta maaf sama lo. Gue yang harusnya minta maaf. Lo jangan begini terus. Gini gimana? Ini semua kan karena mau lo. Gue juga harus sadar diri kali. Kenapa baru sekarang? Kemarin-kemarin kemana aja? Mentang-mentang lo putus sama Caca, terus lo nyariin gue lagi. Gak gitu, Kal. Gue pengen kita kayak dulu lagi. Duh, sorry ya Ray. Gue gak bisa terima lo lagi. Benar kata lo, gue egois. Harusnya gue gak suka sama sahabat gue sendiri. Udah ya Ray, kalau gitu gue duluan ya.